Menarik. Kalian, ayo kita lihat. Nona kecil. Ayo bermain denganku. Bunuh dia. Kak Mian. Ampun, dasar sekumpulan orang bodoh. Kalian nekat buat onar pada Kak Mian. Apa kalian tidak tahu Kak Mian adalah bos penjara Feng Dao? Tepat sekali. Kak Mian baru 3 tahun di sini. Dan dia berubah dari gadis yang tidak tahu apa-apa menjadi mengalahkan semua orang di seluruh penjara. Kalian berani menantang Kak Mian. Apa kalian tidak mencari mati? Kak Mian silakan duduk. Selamat telah berada di penjara Feng Dao dan tidak memiliki saingan. Apa gunanya menjadi tak terkalahkan? Aku tetap tidak bisa meninggalkan penjara Feng Dao ini. Yang berarti, aku tidak bisa membalas dendam pada mereka. Kak Mian, penjara Feng Dao ini adalah purgatori paling menakutkan di negara A. Jika kamu ingin keluar, kamu harus melawan seluruh negara A. Kak Mian, lagi pula tidak ada yang baik di luar. Kamu sangat bebas berkuasa di sini. Mengapa kamu bersikeras untuk pergi? Ya. Karena aku benci. Aku tidak rela. Aku ingin balas dendam. Aku ingin keluarga Chu membayar atas kerugian yang mereka timbulkan padaku 3 tahun lalu. Baiklah. Jangan panggil aku bos penjara lagi. Apa kau ingat apa yang kukatakan padamu? Apa yang harus dilakukan jika inspektur datang? Aku ingat. Katakan saja kamu sakit jiwa untuk membantumu berpura-pura. Hanya dengan cara ini, tidak ada yang akan menemukannya. Keluar dari penjara Feng Dao hanya mungkin setelah itu. Ya. Ada apa? Gerbang penjara terbuka. Lari. Pembunuhan. Lari. Apa yang terjadi di sini? Apakah seseorang akan menghancurkan kita sepenuhnya? Lalu, apa arti keberadaanku di dunia ini? Apakah ini benar-benar hanya untuk menanggung kesalahan Chu Muxin? Tidak. Aku tidak akan menerima ini. Li Tiankui, ketua grup Lei. Tuan Li, ini adalah penjara Feng Dao. Zi Mengsu, asisten Li Tiankui. Penjara Feng Dao, narapidana yang datang ke sini memiliki tingkat kematian mencapai 50%. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Banyak narapidana menjadi gila. Dia juga sakit jiwa. Tuan Li, dia sakit jiwa. Informasi spesifik. Dia dikirim ke sini 3 tahun yang lalu. Dia berusia 21 tahun ini. Tidak ada informasi identifikasi khusus. Dia seharusnya adalah wanita tunawisma, didiagnosis skizofrenia. 21 tahun. Wanita seperti ini yang seharusnya sudah ada di sini sejak lahir. Baru ditemukan dan dikirim ke sini pada usia 18. Tidak buruk. Di seluruh negara A, benar-benar tidak banyak yang berani menatap mataku selama ini. Dia orangnya. Tuan, apa Anda tidak akan memilih yang lain? Ada banyak pasien sakit jiwa lainnya di penjara. Tidak perlu. Tuan Li. Mereka bilang ingin menjemputku kembali. Jadi aku punya kesempatan untuk pergi dari sini. Aneh. Dengan kemampuan Kak Mian, melindungi diri seharusnya bukan masalah. Mengapa dia rela membiarkan mereka membawanya pergi? Pertama, Chu Mian sangat ingin pergi dari sini. Dan kedua, Chu Mian sangat pintar. Dia tahu pria yang membawanya pergi tidak bisa dianggap remeh. Itu Li Tiankui. Li Tiankui, jika suatu hari kau bocah bisa keluar dari sini dan mendengar nama Li Tiankui, sebaiknya menjauh. Dia bahkan lebih merepotkan daripada Raja Neraka. Tapi setelah Kakak Mian pergi dari sini,
dia tidak akan punya apa-apa. Bagaimana dia akan bertahan hidup? Chu Mian sudah 3 tahun di sini. Hampir seperti penguasa. Bagaimana orang seperti itu tidak bisa bertahan hidup? Yang seharusnya khawatir. Mungkin orang-orang yang meninggalkannya di sini. Dulu. Sudah 3 hari penuh sejak aku dijemput dari Vendau. Aku terus dikurung di sini. Aku masih belum tahu bagaimana Tuan Li berniat menghadapiku. Aku tidak punya uang maupun informasi identitas. Sebaiknya aku tetap diam dan melihat bagaimana keadaannya. Apa kamu sudah dengar? Sopir Xiaoli karena dia menginjak rem. Sedikit tidak stabil. Ditendang oleh tuan muda di depan semua orang. Ditendang sampai masuk rumah sakit. Dia praktis lumpuh. Apa ini? Awal tahun lalu, tuan muda menerobos masuk ke ruang kerja dengan pistol. Memaksa tuan untuk menyerahkan kendali setelah sepenuhnya mengambil alih konsorsium. Dia juga menempatkan tuan di bawah tahanan rumah. Kalau begitu, sepertinya bagus kita dipindahkan untuk menjaga gadis kecil ini. Meskipun dia punya masalah mental, setidaknya dia tidak membuat keributan. Hanya berayun di ayunan setiap hari. Yang cukup bebas masalah. Tepat sekali. Sepertinya Li Tianque ini adalah pria yang kejam. Pria kejam dengan kekuatan yang luar biasa. Sebelum aku bisa memastikan niatku dijemput dari Vendau, aku perlu menunjukkan sedikit gejala. Jika tidak, jika tuan muda Li itu melihatnya bahwa aku berpura-pura sakit, nasibku pasti akan sengsara. Nona, mengapa ayunan ini semakin cepat? Cepat turun. Cepat turun, Nona. Cepat turun. Li Tianque benar-benar memelukku. Meskipun dia memelukku, dia tidak langsung membuangku. Aku sudah bersiap untuk jatuh ke tanah dan mematahkan tulang. Sayangku, kamu benar-benar sakit. Bukan begitu cara bermain ayunan. Tuan muda. Kalian semua, beginikah cara kalian merawat orang? Kami minta maaf, Tuan muda. Kami minta maaf. Ini semua kelalaian kami. Mangsu, jangan biarkan aku melihat dua pecundang ini lagi. Ya, saya akan segera memberhentikan mereka. Laporan pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa nona muda ini tidak memiliki penyakit menular dan juga tidak agresif. Tidak ada masalah jika Anda bersamanya. Selain itu, identitasnya tidak dapat ditemukan. Itu tidak penting. Identitas apa yang dibutuhkan seorang pengganti? Namun pengganti ini sangat mirip dengannya. Dia. Siapa? Musuh? Atau kekasih lama? Ya, dia sangat mirip dengan Nona Sulung. Dulu saat Nona Sulung mengalami episodenya, dia juga setenang ini. Bahkan saat dia meninggal dia sangat anggun. Dia baru berusia 21 tahun ketika dia meninggal. Melihat ekspresi Li Tianque, sangat mungkin dia adalah kekasih lama. Jadi dia membawaku kembali untuk menjadi pengganti kekasih lamanya. Mangsu bawa mereka ke bawah. Aku ingin tidur di sini. Kalian semua ikut saya. Mulai sekarang, saat Tuan Li datang menemui nona muda ini, kalian akan menunggu di luar. Tidak perlu masuk gedung untuk melayani. Ya. Mengapa ketika dia datang menemuiku, mereka harus menunggu di luar? Juga. Apa maksud Li Tianque dengan tidur? Apa maksudnya? Ingat mulai hari ini dan seterusnya. Kamu adalah orangnya Li Tianque. Orangnya. Apa maksud Li Tianque dengan itu? Bagaimana bisa dia di depanku? Mulai melepas pakaiannya. Apakah si mesum ini punya niat padaku? Namun, harus kukatakan, otot perutnya cukup terbentuk dengan baik. Makhluk kecil. Tunggu aku dengan patut di sini. Aku akan mandi. Aku akan membutuhkanmu nanti.
Dia akhirnya pergi. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja dia katakan? Dia akan membutuhkanku setelah dia mandi. Dia tidak benar-benar akan menyentuhku, kan? Tidak mungkin. Aku harus segera kabur. Makhluk kecil. Kamu di mana? Bagaimana dia mandi secepat itu? Kamu lari ke sini. Ya. Petak umpet. Bermain. Lain kali. Jika kamu berani berkeliaran tanpa izinku, aku akan mematahkan kakimu. Mengerti? Aku lupa. Kamu sakit jiwa. Aku bilang pun kamu takkan mengerti. Pria anjing. Dia benar-benar ingin menyentuhku. Ayo. Mari kita berjuang sampai akhir. Sudah berakhir. Bantu aku mengeringkan rambutku. Kak. Ingat ini. Aku hanya mengajarimu ini sekali. Lain kali. Kusuruh kau keringkan rambutku, tapi kau abaikan. Aku akan mengambil jari-jari indahmu ini. Satu persatu. Dan memotongnya. Untuk diberikan kepada anjing-anjing. Mesum. Tapi saat dia memanggilku kakak barusan. Itu sangat lembut. Sepertinya dia memperlakukanku sebagai pengganti adiknya. Sangat beruntung, sangat beruntung. Bukan pengganti kekasih lama. Tidak perlu tidur bersama. Peluk aku. Kak. Aku berusia 9 tahun ketika kamu pergi. Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Aku berusia 25 tahun sekarang. Aku punya segalanya. Tapi aku masih tidak bisa memberimu apa-apa. Kak, bisakah kamu menepukku? Seperti dulu saat aku masih kecil. Begitu lebih baik. Dia terlihat sopan di luar. Tapi semua yang dia katakan brutal. Dan dia suka memegang orang sakit jiwa. Untuk mengenang masa lalu. Aku benar-benar tidak tahu harus memanggilmu mesum atau tidak. Atau nostalgia. Kakak Li, kakak perempuan Li Tiankui. Aku membunuh seseorang. Tapi ini juga bagus. Dengan begini, tidak ada yang berani menindas Tianqiu lagi. Tianqiu. Salju turun. Salju sedang turun. Benar-benar indah. Tidak. Hanya mimpi. Sialan. Apakah aku sudah terlalu lama tidak punya wanita, sampai beraksi pada orang gila? Sakit sekali.
Pria ini benar-benar mesum. Dia tiba-tiba duduk dan mencubit wajahku. Apa salah wajahku sampai dia tersinggung? Dia akhirnya pergi. Sakit sekali. Aku harus segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Hari ini beberapa anggota dewan lagi berbicara sembarangan di depan media. Mengklaim Anda memanipulasi ekonomi negara A, bahwa Anda berniat merusak ekonomi negara A. Manipulasi itu pasti. Tapi berbicara sembarangan adalah kesalahan mereka. Urus mereka. Dimengerti. Ada apa, Tuan? Tidak ada apa-apa. Semesum itu akhirnya pergi. Akhirnya kesempatan untuk kabur. Nona, kita sudah sampai. Tolong berikan ulasan yang bagus. Ini rumahmu. Rumah musuh. Keluarga Chu, aku kembali. Aku sangat senang jalan-jalan hari ini. Terima kasih Mama. Dan Papa juga. Baguslah. Chu Xin, aku dengar kau pergi ke grup Lei hari ini. Sayang sekali kau tidak melihat Li Tianqiu. Kalau tidak, aku bisa saja memenangkan hati Li Tianqiu hari ini. Bukankah ambisimu sedikit terlalu besar? Li Tianqiu, bukan seseorang sepertimu. Gadis 21 tahun. Bisa dengan mudah mengendalikan. Orang luar semua bilang dia kejam dan bengis. Itu hanya caranya menyingkirkan pembangkang. Aku tidak akan menjadi musuhnya. Bagaimana mungkin dia memperlakukanku seperti itu? Kamu, baru lahir kamu tak takut harimau. Mama, kau bahkan tidak menyemangatiku. Sudahlah, aku mau mandi. Anak ini. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Mama dan Papa. Lihat. Aku kembali. Itu Cumien. Pasti Cumien. Cumien, dia kembali. Apakah ini rasa kebebasan? Perasaan ini hebat sekali. Untung aku punya ini. Keterampilan yang dipelajari di penjara. Raid palsu yang kubuat. Dengan ini, aku bisa hidup sebagai Su Xiangla. Terus hidup di dunia ini. Dan tidak lagi menjadi tanpa dokumen. Nona cantik Bebeki, Anda sudah siap. Terima kasih. Silakan dinikmati. Semuanya cepat pergi. Area ini sedang dibersihkan. Kami sudah menyewa seluruh jalan ini. Cepat. Lari-lari. Menyewa seluruh jalan jajanan. Dunia orang kaya. Memang sulit dipahami. Tunggu. Bukankah itu asisten Li Tianqu? Orang yang menyewa tempat itu. Mungkinkah itu Li Tianqu?
Tunggu. Membersihkan area ini bukan berarti mengusir kalian para pedagang. Kembali dan berbisnislah seperti biasa. Pangganglah makanan lezat. Para pedagang, Ingat untuk menggunakan bahan-bahan paling bersih dan higienis untuk memanggang. Jika ada sedikit saja kesalahan, saya jamin kalian tidak akan melihat matahari besok. ya, kecuali. Semua temanku bilang aku aneh. Aku tak boros uang untuk tas atau perhiasan. Aku hanya suka datang ke jalan jajanan. Wanita ini praktis bergantung pada litian kue. Kamu tidak cacat. Kecuali. Tempat-tempat seperti ini punya banyak semangat. Orang sepertimu kecuali. Yang bekerja di gedung pencakar langit setiap hari. Seharusnya lebih banyak turun dan berinteraksi dengan rakyat biasa. Apakah semua pria suka gadis yang bertingkah imut seperti ini? Apa yang kamu gosokkan? Apakah kamu ingin aku mengurusmu di sini saja? Kecuali. Kau sangat menyebalkan. Sudah dipanggang. Sajikan beberapa dulu. Datang-datang. Tunggu. Berapa lama lagi kamu berencana bersembunyi? Kecuali kau bicara dengan siapa? Lihat. Ekspresi tegangmu sekarang. Aku hanya ingin melahapmu sekarang. Kecuali. Apa yang kau lakukan? Banyak orang ingin membunuhku. Kamu yang terburuk dalam bersembunyi. Dan yang paling bodoh. Maaf kecuali. Salah saya karena tidak menjaga dengan benar. Karena membawa wanita seperti ini di hadapan Anda. Saya pantas mati. Jangan khawatir. Nyawamu, aku secara alami akan mengambilnya ketika waktunya tepat. Bawa mereka kembali dan interogasi secara tuntas. Cari tahu siapa di balik ini, siapa yang menginginkan nyawaku. Ya kecuali. Membosankan. Mari kita kembali. Kamu pedagang punya nyali juga. Tidak kecil. Apa kamu tidak takut? Saya tahu Anda Tuan Lee. Dengan orang hebat seperti Anda Tuan Lee. Di sini kami warga biasa. Pasti akan aman dan tentram. Begitukah? Kamu memang pandai berkata-kata. Lepaskan maskermu. Dongakkan kepalamu dan biarkan aku melihatmu dengan jelas. Tidak mau melepasnya. Atau tidak berani melepasnya. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu. Tuan muda. Berita dari Qiang Yuan. Nona muda yang Anda bawa kembali sudah pergi. Pergi bagaimana bisa dia pergi? Kenapa panik? Jika wanita itu benar-benar pergi, maka keluarkan pemberitahuan merah global. Aku mohon jadilah manusia. Jangan terlalu mesum. Kecuali. Kita sudah sampai.
Tuan muda, kau sudah tiba. Saya dengar wanita itu sudah pergi. Apa yang terjadi? Kami. Sudahkah kamu memeriksa kamar tidur? Si kecil suka bermain petak umpet. Mungkin dia lelah bersembunyi dan tertidur di kamar tidur. Dia benar-benar tidur. The film was translated and narrated by M Media. Kamu sudah bangun. Bangunlah dan temani aku makan malam. Dia baru saja menggendongku di bahunya. Pria macam apa ini? Seorang wanita yang bergerak-gerak di atas pria adalah semacam isyarat. Saya tidak peduli apakah kamu gila atau tidak. Pria ini benar-benar menyebalkan. Tuan. Untuk apa kamu berdiri di sana? Atur agar si kecil makan bersamaku. Ya. Bagaimana si kecil biasanya makan? Dia makan dengan baik. Hanya saja terkadang dia sedikit berantakan. Nona, ayo makan. Aku baru saja makan banyak barbeque. Berapa banyak lagi yang bisa kumakan sekarang? Nona, makanlah dengan cepat. Kamu suka orang yang tidak stabil mentalnya kan? Mari kita lihat seberapa besar kamu menyukainya. Sangat lucu. Tuan muda, bagaimana kalau aku ajak Nona makan di luar? Ini mungkin mengganggu selera makanmu. Tolong biarkan aku pergi dengan cepat. Aku benar-benar tidak tahan. Litian kue si mesum ini. Pria ini mengenai. Sangat imut. Dua kata ini. Apakah dia memiliki kesalahpahaman? Tuan muda, maafkan aku. Biar aku ambilkan yang lain untukmu. Tidak perlu. Apa yang biasanya dia suka makan? Nona tidak pilih-pilih makanan. Dia makan apapun yang dibuat. Begitukah? Tapi dia tidak boleh terlalu sembarangan makan. Contohnya, makanan cepat saji seperti barbeque. Tidak boleh dimakan. Kunci elektronik di pergelangan tangannya terungkap. Semua orang akan tahu bahwa Chumien melarikan diri. Aku bahkan tidak perlu bertindak. Chumien akan The tamat. film was translated and narrated by M Media. Antingku hilang. Ini adalah hadiah dari ibuku. Bisakah aku meminta semua orang untuk membantuku mencarinya? Kau pasti mencurinya. Cepat lepaskan pakaianmu. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Cepat lepaskan jika tidak ada apa-apa. Aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Baguslah, Anda sudah berjanji. Dan Anda Nona Chulusin. Nona muda ini. Semua orang hanya ingin mengklarifikasi. Kau biarkan Nanan menggeladahnya. Jika tidak ada apa-apa, aku juga akan meminta maaf padamu. Berlutut dan meminta maaf. Bagaimanapun begitu pakaiannya dilepas. Kunci elektronik di tangan Chumien akan mengejutkan semua orang. Siapa yang masih peduli tentang pencurian itu nanti? Baiklah, jika tidak ada apa-apa, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Apa kau dengar itu? Cepat lepaskan. Saya akan melakukannya sendiri. Saya tidak menyangka dia terlihat begitu cantik dengan gaun malam. Kamu mengagumi kecantikannya. Tidak berani. Tidakkah Anda akan menggeledah? Riksa,
Mari kita lihat anting, siapa yang ada pada saya. Pita yang terikat di pergelangan tangannya pasti menyembunyikan kunci elektronik. Selama pita itu dilepas, dia bisa terungkap. Ini tidak mungkin. Ada apa ini? Di mana kunci elektroniknya? Di mana kunci elektronikmu? Ya Tuhan, kau berani memukulku. Saya akan memukulmu jika saya mau. Apakah saya perlu menulis laporan permintaan dulu? Kamu gila wanita. Kau bahkan berani memukul Putri Tuan Cho. Panggil keamanan, panggil keamanan. Nona muda ini. Aku tidak punya dendam padamu. Kau datang tanpa undangan ke perjamuan ulang tahunku. Aku hanya ingin memverifikasi identitasmu. Apakah kau harus memukulku? Bagaimana kau bisa memukul seseorang? Itu keterlaluan. Dari mana datangnya wanita sialan ini? Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Orang-orang ini praktis. Mencoba melahap Nona. Kecuali, haruskah saya turun? Tidak perlu. Mari kita lihat bagaimana si kecil ini menangani dirinya sendiri. Kau berani memukul seseorang di acara Xingzhou. Apa kau percaya aku akan membawamu ke kantor polisi? Apakah kamu percaya, jika kamu berani menyentuhku, besok keluargamu akan menghilang dari negara A? Sungguh arogan. Apa kau ini untuk membuat keluargaku menghilang? Saya mungkin tidak berarti, tapi latar belakang di belakang saya adalah sesuatu yang tidak bisa kalian semua gabungan. Provokasi. Kecuali, dia mungkin akan menyebut nama Anda. Untuk pamer. Si kecil berpikir dia sangat pintar. Berpikir menyebut namaku sudah cukup. Tanpa bukti atau keterangan. Bagaimana ada yang bisa mempercayainya? Kamu turunlah. Cari waktu yang tepat untuk bersaksi untuknya. Ya. Latar belakang di belakangmu. Latar belakang macam apa yang mungkin kau miliki? Nama keluarga saya Su. Jadi bagaimana jika margamu Chu? Apakah bermarga Chu begitu mengesankan? Gadis ini, Anda tidak tahu bahwa nama keluarga Seongzhou juga Su kan? Marga Seongzhou itu Chu, apa kaitannya denganmu? Apa kau bilang? Kau adalah keturunan keluarga Chu. Keluarga Chu. Itu adalah warisan. Bukankah kecuali kesang karena Nona muda itu sangat tidak senang? Mengapa masih perlu bantuan saya? Ketua Huang Ketua Seongzhou. Saya menerima laporan bahwa seseorang meniru keturunan keluarga Su. Siapa itu? Ketua Huang, tolong perhatikan baik-baik. Apakah Nona muda ini putri sulung keluarga Chu? Lelukan macam apa ini? Keluarga Su biasanya tinggal di selatan. Mereka tak akan datang ke ibu kota selamanya. Saya belum mendengar satu bisikan pun. Berani meniru keturunan keluarga Su. Apakah Anda bosan hidup? Saya memang bukan keturunan keluarga Su. Saya adalah penyelamat hidup Su Enren. Klaim Anda semakin besar dan besar. Su Enran Tuan Su. Dia adalah kepala keluarga Su saat ini. Dan Anda berani mengaku sebagai penyelamat Tuan Su, penjaga. Bawa penipu ini pergi. Ketua Huang, jika saya jadi Anda, saya akan demi keamanan menelepon Su Enren agar Anda nanti, karena masalah ini, merusak masa depan Anda. Beritahu Su Enren, saya kesini menagih hutang budi penyelamat nyawa saya. Kalau begitu saya akan menelepon. Nora. Tuan Su. Tolong, panggilan video. Baiklah. Tapi tidak ada seorang pun di sini yang diizinkan pergi. Mengerti. Aku akan segera mengatur keamanan untuk mengapung tempat ini. Naik. Kau. Lewat sini silakan. Ada apa ini? Ketua Huang ini. Dia benar-benar percaya semua omong kosong Kumien. Aku tahu itu. Itu kamu Chu Mian. Kau benar-benar sudah keluar. Penjara Feng Dao. Dulu aku dijebak. Jatuh ke laut di samping penjara Feng Dao. Jika kau tidak campur tangan untuk menyelamatkanku, aku takut. Aku juga akan dikurung di penjara Feng Dao. Saya bilang, saya akan meninggalkan Feng Dao cepat atau lambat. Jangan bicara tentang hal lain. Karena kau sudah keluar, aku harus membalas kebaikan penyelamat hidupku. Bagaimana kalau begini? Akan kuatur seseorang menjemputmu di ibu kota? Pada saat itu, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Sekarang, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Kenapa? Saya telah memprovokasi Litian Kue. Apa? Bagaimana kau memprovokasi leluhur hidup ini?
Dialah yang membawa saya keluar dari Fengdao. Mengenai Li Tianque, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dia? Dia adalah karakter yang langka sekali dalam siabak kejam. Dulu ayahnya Li Qingkang adalah sosok yang tangguh dan agung orang besar. Namun dia ditodong senjata oleh putranya sendiri dan dipaksa turun dari kekuasaan. Jika dia bisa melakukan itu pada ayahnya sendiri, apalagi pada orang lain. Apa kalian berdua musuh atau teman? Saat ini, kita dalam damai. Sulit untuk mengatakan tentang masa depan. Baiklah, kembali ke topik utama. Anda berutang budi kepada saya. Bayar sekarang. Tuhan tolong aku. Wanita itu. Pasti bukan. Penyelamat keluarga Chu. Tolong. Cumian jelas bukan. Cumian berada di tempat terkutuk itu. Dan busuk penjara Fengdao. Selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penyelamat Chu Enren? Mereka di sini. Pelan-pelan. Mengapa Ketua Huang begitu rendah hati? Sepertinya apa yang dikatakan wanita itu tidak bohong. Dia benar-benar penyelamat Tuan Chu. Selesai sudah. Ini tempat dudukku. Ya. Saya sudah mengambil tempat duduk Anda. Apa yang bisa Anda lakukan tentang itu? Kau, Ketua Huang, tolong jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan penyelamat Tuan Chu. Nona Chu. Apakah Nona Zhu penyelamat Tuan Zhu? Apa kau tahu lebih banyak tentang itu daripada aku? Tentu saja aku tahu. Apa sebenarnya yang Anda ketahui? Aku. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Di mana kunci elektronik di tanganmu? Bagaimana kau menyingkirkannya? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Mata saya benar-benar terbuka hari ini. Jadi Putri Tuan Chu sangat sombong. Tahan wanita gila yang mengoceh ini. Dan tunggu keputusan Nona Zhu. Ketua Huang, apa kau sudah gila? Mendengarkan pembohong seperti dia? Aku Putri Chu Jingming. Aku adalah VIP-mu. Tuan Chu ingin mendapatkan sponsor dari berbagai faksi. Apa dia berani menyinggung Nona Zhu? Nona Zhu adalah penyelamat kepala keluarga kami. Tapi bagaimana dengan putrimu yang berharga? Dia secara terbuka mempermalukannya. Dia bahkan tidak meminta maaf. Memiliki hutang budi yang besar kepada seluruh grup Zhu. Mungkinkah dia benar-benar bukan Chu Mian? Apakah hanya wajah mereka yang persis sama? Nona Zhu, saya minta maaf sekali. Saya lalai mendidik putri saya ini, kesalahan saya. Saya telah membuat Anda tertawa. Anda benar-benar tahu cara beradaptasi dengan keadaan. Apakah kamu tidak akan meminta maaf kepada Nona Zhu? Omong kosong apa itu? Ayah, apa kau gila? Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf pada orang jahat ini? Masih tidak tahu bagaimana bertobat? Apakah kamu ingin mempermalukan nama keluarga Chu kita sepenuhnya? Aku minta maaf. Hanya itu. Tapi saya ingat Nona Chu berkata, jika dia salah paham tentang saya, dia akan berlutut kepada saya dan meminta maaf. Masih tidak berlutut. Aku minta maaf. Nona Chu. Lebih tulus. Nona Chu Lusin. Nona Chu. Aku buta dan tidak tahu apa-apa karena membiarkanmu disalahkan. Di pesta ulang tahunku. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Nona Chu Lusin. Saya datang dengan ketulusan yang luar biasa untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Anda. Saya tak sangka Anda mempermalukan saya begini. Karena itu masalahnya. Kalau begitu jangan adakan perjamuan ulang tahun ini lagi. Hancurkan tempat ini untukku. Jangan. Jangan. Nona Chu, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku menyampaikan permintaan maafku padamu. Anda sudah tidak tahan dengan ini. Anda juga akan merasa terinjak-injak dan terhina. Biar saya beritahu Anda, saya sengaja memprovokasi Anda untuk datang. Dan secara aktif memprovokasi saya, untuk apa? Adalah saat ini juga.
siapa sebenarnya kau? Tebak. Baiklah, mari kita sudahi sampai di sini untuk hari ini. Bagaimanapun, kue hari ini masih cukup anak. Kalau begitu saya berharap Nona Cho Lusin panjang umur dan tahun demi tahun. The film was Semoga Anda translated memiliki pagi and ini. narrated by M Media. Ayah, siapa sebenarnya dia? Dia baru saja memberitahuku. Tidak perlu bicara lagi. Chu Mian, bukan begitu. Tapi ayah, jika dia benar-benar Cumien, dan dia tidak meninggal secara tragis di negeri asing, maka akulah yang akan mati. Diam-diam ikuti Nona Su. Lihat kemana dia pergi. Apa yang dia lakukan, dan siapa yang dia temui. Mengerti Tuan Chu? Untuk menyelesaikannya, saya juga menghargainya. Kirim semua foto dan video kepadaku. Setelah mengirimkannya, foto-foto di ponsel. Tidak boleh ada satupun yang tersisa. Hapus semuanya. Ya, ngomong-ngomong Ketua Li. Bagaimana mungkin Nona menjadi penyelamat Zhenran? Berapa banyak wajah yang sebenarnya dia miliki? Selidiki dan laporkan kepadaku dalam 3 hari. Ya, Di dunia ini, selalu ada orang yang terlahir dengan nasib baik. Tidak peduli seberapa nakal atau seberapa berantakan, selalu ada seseorang yang melindungi mereka di rumah. Chu Mian. Jalan di depan. Masih sangat panjang. 21 tahun. Selamat ulang tahun. Chu Mian, Ya, benar-benar kamu. Mengapa kamu dipanggil nama ini? mungkin aku telah jatuh ke dalam tidur panjang. Seseorang kemudian bisa terbangun untuk waktu yang lama. Tidur panjang. Terjaga panjang. Dan siapa kamu? Pria kamu. Kamu bilang, kamu adalah temanku. Kalau begitu kamu, apakah kamu akan memberi ucapan ulang tahun? Saya adalah pria kamu. Tidak apa-apa kalau kamu pilih diam. Mau merayakan ulang tahunmu. Mungkin belum tentu hal yang baik. Li Tianpui orang ini kejam. Dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Banyak orang ingin membunuhnya. Mereka tidak bisa membunuhnya. Satu Cumusin, tidak semudah itu. Nona ada di sini. Nona terus melihat keluar. Seolah dia sedang menunggu tuan muda kembali. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin sakit karena bosan. Aku sungguh tidak menunggu Li Tianpui. Bagaimana kalau kita ajak Nona jalan-jalan keluar? Itu ide yang bagus. Pergi keluar dan melihat dunia luar. Mungkin suasana hatinya akan membaik. Chushin, kau terlalu beruntung bukan? Hanya satu panggilan telepon.
Dan Li Tianqiu setuju untuk membayarmu. Itu bukan apa-apa. Dia juga bilang jika aku menginginkan bintang di langit, dia akan mencari cara untuk memetiknya untukku. Ya, nona kami benar-benar baik hati. Bukankah ini Nona Chu? Ada apa? Apa kau di sini untuk membawa nasib buruk bagi Chu Shinku lagi? Hei, apa yang kau lakukan? Pergi. Kau salah orang bukan? Hei, apa kau gila? Dasar nenek tua, beraninya kau memukulku. Hai kau gadis. Bagaimana bisa kau memalsukan kecelakaan di usia semuda ini? Aku tidak menyentuhmu. Chu Xin. Chu Mian, jangan pernah berpikir untuk kabur kali ini. Bahkan jika kau didukung keluarga Chu, apa yang bisa kau lakukan? Aku masih didukung Li Tianqiu. Jika aku ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Bos, itu dia. Bawa dia pergi. Ini penculikan. Siapa yang tidak takut mati silakan pukul aku. Apa yang kau lakukan? Jangan pegang aku. Akulah wanitanya Li Tianqiu. Wanita Li Tianqiu. Aku sengaja datang untuk merebut wanita Li Tianqiu. Bawa dia pergi. Jadi ini musuh Li Tianqiu. Aku tidak percaya ini terjadi begitu cepat. Aku tidak mau. Sinting, bawa dia pergi. Jangan bergerak. Bawa mereka berdua pergi. Nona, jangan pergi. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Tuan Li, saham grup besar Anda terus berfluktuasi. Itu tidak baik. Untuk bisnis semua orang bukan. Ya, sudah seminggu. Chu Mian berhasil bertahan. Tidak ada satupun panggilan. Tidak ada satupun permohonan belas kasihan. Tianqiu, apakah Anda baru-baru ini mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan? Beritahu aku dan aku akan menyelesaikannya untukmu. Urusanku tidak perlu orang lain yang menyelesaikannya. Kalian bodoh. Meng Shu adalah orangnya Tianqiu. Beraninya kalian menghentikan. Benarkah? Sungguh Luton. Ada apa Tianqiu? Apakah ada sesuatu yang perlu aku selesaikan untukmu? Tidak banyak. Hanya seseorang yang suka melawanku, seorang berandal sombong. Mereka akan sedikit menderita. Bagus. Siapa yang berani melawan Anda, Ketua Li? Kurasa mereka sudah The bosan film hidup. was translated and Tepat narrated sekali. by M Media. Aku ada urusan lain. Aku tidak akan makan hidangan ini. Meng Shu, bawa orang-orang dan pergi. Beraninya kamu menyentuh orang-orangku. Kamu pantas mati. Tak tahu malu. Dan kau berani menyeret nona kami ke dalam ini. Jangan pegang aku. Tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Uang. Aku berani menculik wanita Li Tianqiu. Apa kau pikir kami melakukan ini hanya demi uang? Pergi cepatlah. Keluar dan pergi. 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 Jangan sentuh nona kami. Apa kau tahu siapa nona kami? Aku tidak peduli siapa kau. Aku hanya mencari wanita Li Tianqiu. Kalian semua akan mati. Apa nona muda kita? Ayo, bawa mereka ke atas. Bunuh mereka. Tinggalkan saja wanita Li Tianqiu. Pergi. Pergi. Bawa dia turun juga. Salahkan nasib burukmu. Mengapa kau tidak mengambil jalan lain? Kau memilih jalan ini. Ayo, kami akan mengantarmu pergi. Cukup setia bukan? Tapi nona mudamu sepertinya sama sekali tidak peduli dengan nyawa kalian. Kalau begitu aku akan kirim 2 pelindung setia ini pergi lebih dulu. Wanita ini tahu seni bela diri. Yang ingin kau tangkap hanyalah wanita di luar itu. Biarkan kami pergi. Aku bisa mengampunimu. Membiarkanmu mengampuni kami. Aku adalah juara sanda nasional. Kau begitu sombong di depanku. Baiklah, kalau begitu aku akan bertarung denganmu.
Apa kau masih ingin bertarung denganku? Bawa aku ke bosmu. Aku tidak punya tuntutan lain. Biarkan saja kami bertiga pergi. Baiklah, aku akan membawamu ke bos kami. Bibi, hei Bibi Fang. Kemarilah. Nona muda. Kau tidak sakit jiwa. Ada apa kecewa? Nona muda, kau benar-benar tidak sakit jiwa. Itu luar biasa. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Kita harus pergi dari sini dulu. Baiklah. Nona muda, kemampuan dan siasat Anda benar-benar luar biasa. Anda benar-benar berhasil mengalahkan juara Sanda. Kami ingin pergi. Di mana Kuusi? Dia tidak ada hubungannya denganku. Mau kau bunuh atau kau ikat? Lakukan sesukamu. Kami akan keluar. Dan kami sama sekali tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kau bisa tenang tentang itu. Kau bersama Kuzin saat kami menangkapnya. Bagaimana aku tahu jika kau terkait? Dan jika kau akan bicara setelah keluar? Jadi kau bilang kau ingin bertarung. Ayo. Bos, Li Tianqi menyetujui persyaratan kami. Namun dia punya satu permintaan. Dia ingin datang sendiri untuk memeriksa keselamatan Sandera. Apel, sepertinya kita memang menangkap orang yang tepat. Kupikir kita setidaknya harus mengirim 2 jari. Baru itu akan efektif. Bukankah begitu? Dulu ada penculik yang menculik saudara tirinya. Dia memotong 2 jari, tapi dia tidak beraksi sama sekali. Ternyata dia tidak menculik orang yang tepat. Sekarang setelah kita menargetkan wanitanya, dia menurut. Karena wanita ini adalah kelemahan Li Tianqi, maka rencana kita sudah setengah jalan menuju keberhasilan. Pergi beritahu dia bahwa hanya dia yang diizinkan di sini, dan dia hanya bisa membawa 1 orang. Ya, Nona muda, Anda benar-benar memiliki keahlian yang hebat. Urusan saya di sini hampir selesai. Jadi, mohon tunggu saya sebentar. Setelah saya menyelesaikan negosiasi di sini, saya akan membiarkan Anda pergi. Pada saat itu saya sama sekali tidak akan menghentikan Anda. Bagaimana? Baiklah. Tuan Li, silakan masuk. Ketua Li memang punya nyali. Saya benar-benar tidak menyangka Li Tianqi yang mendominasi dunia bisnis masih saja bodoh karena cinta. Jika saya tahu ini lebih awal, saya seharusnya bertindak lebih cepat. Tetua Ling, kamu sudah 1 kaki di kuburan. Tapi kamu masih terlibat proyek berbahaya seperti penculikan. Hati-hati jantungmu jangan sampai pecah. Menurut senioritas di kalangan kita, Anda mungkin harus memanggil saya paman, bukan? Bahkan ayahku sendiri tidak bisa mengendalikanku. Tapi kau ingin mengoreksi pilihan kataku. Li Tianqi, lihatlah situasi sekarang. Dan Anda masih berani sombong begitu. Jangan lupakan wanita Anda. Ada di tangan saya. Silakan saja jika dia mati. Tidakkah akan kupotong-potong kau Pak Tua? Dan kuberikan kau kepada anjing-anjing. Li Tianqi. Baiklah. Saya tidak akan repot berdebat dengan Anda. Karena Anda ada di sini hari ini. Itu berarti Anda ingin berbicara dengan saya. Maka tuntutan saya adalah serahkan separuh bisnis penerbangan dan pelayaran Anda kepada saya. Nafsu Penatua Li benar-benar terlalu besar. Begitu Anda bicara langsung bikin ribut. Chu Xin keras kepala tak mau melepaskan pegangan. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, saya mengikat keduanya dan membawa mereka ke sini. Awalnya saya ingin membunuh mereka semua. Tapi wanita itu adalah pembuat onar. Keahliannya cukup bagus. Jadi saya menahannya sementara di sana. Kita tentukan nanti tindakan terhadapnya. Siapa itu? Hanya orang lewat. Ketua Li. Saat kami membawa wanita Anda kembali, kami membunuh semua orang lain. Adapun orang di samping saya, selama Anda menandatangani dokumen ini, saya jamin tidak akan ada 1 kata pun yang bocor. Dibunuh. Memang mereka dibunuh. Anda yakin mereka dibunuh? Jangan khawatir, bawahan saya sangat efisien. Bagaimana mereka dibunuh? 1 tebasan, dan mereka lenyap. Tetua Ling, orang itu bahkan tidak sanggup kusentuh. Dan kau hanya dengan 1 tebasan menggorok lehernya untukku. Apa maksudmu dengan itu? Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Bunuh dia. Ketua Li, mari kita keluar dulu. Aku akan mengambil jenazahnya.
Tuan Li, tolong aku. The film was translated and narrated by M Media. Lehermu. Aku Li Tianqui yang harus menggoroknya. Kecuali gedung ini sudah terkendali. Dilakukan oleh para penculik. Bersandarlah padaku. Kenapa kau masih berpura-pura denganku? Nona Chu Mian. Bersandar. Kakak, tolong bantu aku melepaskan tali ini. Tuan Li, Gaun ini bukan yang dipakai Cumian hari ini. Mungkinkah Li Tianqiu tidak datang untuk menyelamatkanku? Tapi untuk menyelamatkan Cumian, aku tidak percaya. Tuan Li, tidak mungkin seperti ini. Aku adalah wanita Li Tianqiu. Dia jelas datang untuk menyelamatkanku. Dia jelas datang untuk menyelamatkanku. apakah Ketua Li punya perintah? Ledakan gedung itu. Ketua Li, kami sudah mengendalikannya. Apakah kita masih perlu meledakannya? Si kecil terluka. Aku tidak senang. Ya, Ketua Li. Pertunjukan kembang api ini. Kau menyukainya. Dia menyebut ledakan sebagai kembang api. Sungguh romantis. Kau, kapan kau tahu bahwa aku tidak sakit jiwa? Tebak. Pasar malam. Waktu itu. Pintar. Lalu, mengapa kau tidak langsung membongkarku? Aku ingin tahu berapa lama kau akan terus bermain ini. Lepaskan pakaianmu. Lompat ke bawah. Tuan Li, kurasa kita harus bicara. Bicara setelah kau melepasnya. Mustahil. Apa aku memberimu hak untuk menolak? Jangan tidak tahu berterima kasih. Mata air obat ini dikembangkan oleh ibuku. Berapa banyak orang yang akan menghabiskan banyak uang dan tetap tidak bisa masuk. Kau mendapatkan penawaran yang bagus. Terima kasih. Bukankah kau bilang ingin bicara? Bicaralah. Namaku Chu Mian. Aku adalah putri angkat Chu Sengming. Dia mengadopsiku hanya untuk membuatku menanggung kesalahan putrinya. Tahun itu, ketika aku berusia 18 tahun, setelah aku dimanfaatkan, aku dikirim ke penjara Fengdao. Identitas sebagai orang sakit jiwa ini juga dibuat-buat olehnya untukku. Kemudian, kau membawaku kembali. Secara logis, karena kau menyelamatkanku dari penjara Fengdao, aku harus memberitahumu detailnya. Tapi kau tahu aku kejam dan bengis. Dan aku bertindak tanpa hati nurani. Kau takut aku akan membunuhmu. Jadi kau hanya bisa merahasiakannya. Ya, begitulah. Tuan Li, untuk seluruh negara A, aku adalah orang yang tidak terdaftar. Aku tidak punya identitas sendiri. Itulah mengapa aku tetap di sisimu. Aku ingin bertahan hidup. Sekalian balas dendam pada keluarga Chu. Sedangkan untukmu, aku tidak berniat menyakitimu. Kurasa kau tidak akan berani. Karena semuanya sudah dikatakan. Tidak ada gunanya bagiku untuk tetap tinggal di sini tanpa malu lagi. Kau ingin pergi. Tuan Li, ganti mendiang saudarinya. Kita tak mirip sama sekali. Tentu saja aku harus pergi. Kau mau kemana? Lebih baik tetap di negara A. Tuan Li menyelamatkanku dari kesulitan besar. Kau sangat baik padaku. Saya tahu Tuan Li, Anda tidak kekurangan apapun. Tapi saya tetap berharap untuk melakukan bagian saya dan membalas Anda di masa depan. Kau seorang wanita yang baru saja keluar dari penjara. Tidak punya apa-apa. Kau bahkan tidak punya identitas. Kau membalasku. Saya tidak akan selalu seperti ini. Dan sesuatu. Ayah, apakah kamu hanya akan melihatnya secara terbuka dan jujur bersamaku? Menghadiri kelas bersama. Bagaimana mungkin saya tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini? Karena ceramah, saya sangat sibuk. Setelah, saya menemukan waktu. Lagi pula Chu Mian ada di Universitas Ibu Kota Kekaisaran. Dia tidak bisa lari kemana-mana. Setelah saya berhasil mengamankan suara, bukankah saya bisa menangkapnya? Kapanpun saya mau. Pada saat itu, kami akan mengambil Chu Mian dan diam-diam menyingkirkannya. Siapa yang akan melacaknya kembali kepada kita? Ketika kamu menyingkirkannya, aku harus ada di sana. Baiklah, saya akan melakukan seperti yang kamu katakan. Apakah kamu puas sekarang?
Ayah ada di sini, akan naik panggung untuk menyampaikan pidato saya. Saya tidak bisa menemanimu. Baiklah, semoga berhasil ayah. Baik. Sebagai pemimpin dalam upaya amal negara A, jadi selanjutnya, para mahasiswa silakan ajukan pertanyaan Anda. Bapak Chu, apakah menurut Anda tunjangan hidup untuk mahasiswa harus dinaikkan? Bagus. Baiklah, saya selalu ingin mempromosikan kesejahteraan bagi mahasiswa. Mahasiswa adalah fondasi kita. Hanya dengan menjaga Anda dengan baik, barulah kita bisa membicarakan masa depan. Oleh karena itu tunjangan hidup Anda harus dinaikkan. Jadi selanjutnya, apakah ada mahasiswa lain yang punya pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Chu Mian. Ya, mahasiswa ini, silakan bertanya. Tuan Chu berdedikasi pada pekerjaan amal dan berkomitmen untuk memberi manfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana menurut Anda? Maaf, mahasiswa ini. Mikrofon audiens kita. Sepertinya ada sedikit masalah. Silakan duduk dulu. Saya tidak menyangka kuliah sebesar ini akan memiliki masalah seperti ini. Tidak apa-apa. Untungnya saya datang dengan persiapan. Apel, pengeras suara Anda. Suaranya kurang jelas. Sekarang, bisakah Anda mendengar dengan jelas, Tuan Chu? Atau, apakah Anda ingin saya mendekat kepada Anda? Mahasiswa ini, pertanyaan Anda tidak sesuai aturan. Tuan Chu, bukankah jawaban-jawaban sebelumnya cukup bagus? Mengapa tidak mengikuti aturan ketika menyangkut saya? Mungkinkah para siswa tadi? Semuanya adalah bayaran. Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Baiklah, mahasiswa ini, silakan bertanya. Tuan Chu berdedikasi pada filantropi, mengabdi demi kebaikan orang lain. Lalu kualitas apa yang Anda yakini harus Anda miliki? Saya selalu mengatakan, untuk terlibat dalam filantropi, seseorang tidak boleh memiliki motif egois, harus memahami dedikasi, dan harus melayani publik. Beberapa orang mengatakan bahwa Anda dan grup Xiaoha berkolusi dalam kejahatan. Banyak keputusan dibuat dengan mengikuti konsorsium-konsorsium besar, hanya peduli pada kepentingan konsorsium. Apakah ini benar? Mahasiswa ini, saya tidak tahu dari mana Anda mendengar rumor seperti itu. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Ya Tuhan, itu benar. Itu benar-benar Chu Shengming. Tuan Chu, saya dengar beberapa waktu lalu, Anda pergi ke pinggiran kota. Secara pribadi pergi ke ladang bersama putri Anda, dan melakukan siaran langsung dengan petani melon. Para petani melon sangat berterima kasih kepada Anda. Anda berbaur bebas dengan para petani melon. Apakah ini benar? Itu benar. Buah-buahan di sana sangat tidak laku. Saya juga membantu semampu saya. Para petani melon sangat baik, dan bahkan mengundang saya ke rumah mereka sebagai tamu. Teman-teman kalian lihat, melon pak tuawang besar dan manis. Varietas baru tahun ini. Jumlah terbatas. 500 pesanan tautan sudah tersedia. Baiklah, berhenti. Cukup, bro. Pergi. Hei, kenapa kamu menjatuhkan melon saya? Apa yang kamu lakukan? Jakti begitulah orangnya. Itu benar-benar keterlaluan. Kecuali harga minyak ini seharusnya dinaikkan, bukan? Kamu baik, aku baik. Semuanya baik-baik saja kan? Kecuali ada berita besar tentang wanita dari Qiang Yuan itu. Para petani melon sangat berterima kasih kepada Anda. Anda berbaur bebas dengan para petani melon. Apakah ini benar? Dia mencoba kabur. Apel, Kau segera kembali ke negara ini. Jika dia melangkah setengah langkah pun keluar dari negara A, kau tidak perlu kembali menemuiku. ya, aku akan segera kembali ke negara ini. Kecuali Aku sendiri yang akan kembali dan mematahkan kakinya. Tuan Chu, tolong jawab saya.
Apa Anda bisa jamin semua uang yang Anda hasilkan itu bersih? Tuan Chu, tolong jawab saya langsung. Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Para mahasiswa, harap tenang. Mahasiswa ini, dia adalah pesaingku. Dikirim untuk menyabotaseku. Video-video ini, semuanya palsu. Semua palsu. Saya khawatir Anda tidak akan bisa melarikan diri. Jangan lari. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Saya mengerti. Tuan Chu sekarang calon mertua Litian Kue. Dia pasti hanya ingin menggunakan koneksi ini untuk melakukan perbuatan jahat. Tolong jelaskan. Benar sekali. Jelaskan. Jangan pergi. Benar sekali. Ayah, ayah. Keluarga Chu. Sudah tamat. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku meremehkan bajingan kecil itu. Chu Mian harus dibereskan. Pergi dan tangkap dia. Paksa dia mengakui bahwa semuanya hari ini hanyalah lelukon. Kita mungkin masih bisa menyelamatkan ini. Tapi aku tidak tahu di mana dia. Bisakah aku bahkan menangkapnya? Kamu harus menangkapnya. Jika dia tidak maju dan mengakuinya, aku tamat. Bagaimana jika dia bersikeras tidak membersihkan namamu? Lalu bagaimana? Kalau begitu singkirkan dia. Saat Chu Mian kembali. Feng Shui dan keberuntungan keluarga Chu kita. Semuanya kacau. Jika benar-benar sampai pada titik itu, singkirkan saja dia untukku. Hanya dengan cara ini, keluarga Chu bisa pulih. Dengarkan aku. Jika sampai pada titik ini, setelah membereskan Chu Mian, kamu pergi cari Feng Shenjun. Buat dia menikahimu. Di antara semua tuan muda yang pernah kamu kencani, hanya Feng Shenjun yang memiliki karakter murni dan baik, dan benar-benar peduli padamu. Keluarga Feng juga punya pengaruh besar. Jika keluarga Feng bersedia maju dan melindungiku, aku mungkin masih bisa keluar. Mengerti? Ayah, ayah. Aku tahu kamu akan ada di sini. Jadi kamu sudah melakukan sesuatu yang buruk, ketakutan dan ingin lari. Perbuatan jahat. Bukankah saya bertindak atas nama surga? Cumien, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Tangkap dia untukku. Jangan mendekat, Cushin. Cushin, Mama. Xiaomian. Bukankah seharusnya kita bicara baik-baik? Jack Ming sudah tiada. Yang berarti keluarga kita sudah tiada. Karena kau bersikeras memaksa keluarga kita untuk mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan membawa Cushin bersamaku untuk mati. Aku bahkan sudah membawa racunnya. Xiaomian, bisakah kau melepaskan ayahmu? Bagaimanapun juga kita adalah ayah dan anak bukan. Kau hanya perlu mengatakan bahwa video-video yang direkam itu semuanya palsu. Bahwa semuanya direkayasa olehmu. Maka masalah ini akan selesai. Tidak mungkin. Haruskah kau sekejam itu? Kejam dibanding perlakuan keluarga Chu terhadap saya. Ini bukan apa-apa. Chu Xiangming berakhir dalam keadaan seperti ini. Itu adalah balasannya. Cumien, aku melarangmu berbicara tentang ayahku seperti itu. Xiaomian, kali ini kau bersedia duduk dan berbicara denganku. Aku sangat senang. Tapi sekarang hanya ada dua hasil dari pembicaraan kita. Entah kau melepaskan ayahmu, atau kau melihat aku dan Cushin mati. Mati saja kalau begitu. Anda bunuh diri. Saya tidak melanggar hukum apapun. Xiaomian, jangan salahkan aku karena berbicara kasar. Kau harus mengerti, tidak mungkin bagimu untuk tiba-tiba tumbuh dewasa begitu banyak. Kau hanyalah bayi yang dibuang, yang bahkan orang tua kandungmu tidak menginginkannya. Aku tahu, keluarga Chu kami tidak baik padamu. Membiarkanmu lemah dan sakit-sakitan saat kau masih kecil. Tapi jangan lupa, setiap kali kau sakit, kami yang merawatmu. Aku sendiri yang menyuapimu obat. Pesta ulang tahun. Hanya Cushin yang selalu mendapatkannya. Tapi setiap kali aku memegang kue dan menyanyikan selamat ulang tahun untukmu. Bukankah begitu? Suatu kali kau tidak mendapat juara pertama dalam ujian, dan kau menangis terseduh-seduh di rumah. Aku tidak melakukan apa-apa lagi selain menghiburmu sepanjang hari.
Sungguh kepedulian murahan itu. Memelihara unggas untuk disembelih. Apakah Anda berharap unggas itu berterima kasih? Xiaomian, bukan begitu seharusnya kau mengatakannya. Anak anjing dan anak babi itu. Mereka lahir. Dan mereka hanya berguling-guling. Dan mereka hidup. Tapi, jika kau menempatkan seorang bayi di luar, tanpa ada yang merawat atau menjaganya, bisakah mereka bertahan hidup? Tapi ketika Anda mengirim saya ke penjara, bukankah Anda hanya mengirim saya ke kematian saya? Karena itu masalahnya. Saya sudah lama tidak berutang apapun kepada keluarga Chu. Lalu bagaimana dengan utangmu padaku? Aku sendiri yang menyuapimu suapan susu pertamamu. Pakaian pertamamu. Secara pribadi kubelikan untukmu. Bahkan ketika kau menstruasi pertama kali, kau datang padaku. Aku sendiri yang membelikanmu pembalut. Apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa karena Anda adalah orang yang benar-benar kejam. Chu Shengming jelas jahat. Tapi kamu berbeda. Kamu membunuh semangat seseorang. Karena kamu terus berkata, aku tidak mungkin tumbuh sendiri. Baiklah, hari ini aku akan mengembalikan nyawa ini kepada keluarga Chu. Racun, aku meminumnya. Nyawaku sudah kukembalikan. Chu Shengming harus mati. Chu Mian, kau masih berani mengangkat telepon. Aku menyarankanmu untuk lari cepat. Manfaatkan kakimu baik-baik, karena saat aku menangkapmu, kaki anjingmu itu pasti tidak akan berguna. Tuan Li, aku sudah diracun. Bisakah aku merepotkanmu menelepon ambulans untukku? Apa katamu? Aku bilang, aku sudah diracun. Jika aku ingin hidup, aku perlu dicuci perut. Bisakah kamu membantuku? Aku di gerbang barat sekolah. Aku rasa aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chu Mian. Siapkan ambulans. Bawa peralatan bilas lambung lengkap. Ke gerbang barat Universitas Ibu Kota Kekaisaran. Segera sekarang juga. Beritahu para petugas medis itu. Jika orangnya meninggal, hidup mereka akan jadi bayarannya. Ya, aku akan segera mengaturnya. Chu Mian. Tahu betapa luar biasanya dirimu. Cumian membenciku karena mencuri cintanya. Dia berharap bisa menghancurkan keluarga kita. Sekarang keluargaku hancur. Jika kamu tidak segera menikahiku, maka aku. Baiklah, kalau kamu tidak nyaman jangan bicara lagi. Aku tidak akan mundur. Natari sudah diundang ke rumah. Upacara akan segera dimulai. Apa kamu masih khawatir aku akan kabur? Senjun adalah tujuh kesayanganku. Nyonya tua Feng Denek Feng Senjun. Aku tidak peduli tentang status keluarga yang cocok. Selama Senjun menyukainya. Aku juga menyukainya. Dengan nyonya tua yang sangat menyayangi Cushin kita. Cushin benar-benar diberkati. Tepuk tangan silakan untuk kedatangan pengantin baru. Momen paling romantis dalam hidup adalah bertemu satu sama lain. Silakan berdiri saling berhadapan. Tuan Feng Shanjun, apakah Anda menerima Nona Chu Xin sebagai istri sah Anda dan mencintainya tanpa syarat, merawatnya dan tetap setia, tidak pernah meninggalkan atau meninggalkannya? Apakah Anda bersedia?
Aku tahu. Ini, Ini? siapa yang berani memprovokasi keluarga Feng kita? Ini aku. Senjun, kamu mengenalnya. Nenek dia adalah gadis yang dulu disukai Shenjun. Sekarang dia tahu Shenjun dan aku bersama. Dia telah mempersulitku dalam segala hal. Dia juga terus menindasku di sekolah. Apa kamu nona muda dari keluarga mana? Beraninya kamu bertindak begitu kurang ajar. Nyonya tua Feng, aku tidak punya dendam padamu. Awalnya, aku seharusnya tidak membawa peti mati ini ke sini kepadamu. Tapi kamu sangat bingung bahwa kau ingin mengadakan pernikahan untuk mereka berdua. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Kamu, Chu Mian, apa yang kamu lakukan ini benar-benar keterlaluan. Serahkan Chu Xin dan Fang Su kepadaku, dan aku akan segera pergi dengan peti mati itu. Kalau tidak kalian semua akan dikuburkan bersama mereka di sini hari ini. Cukup, Shinjun, karena kamu aku berakhir dalam keadaan seperti ini. Bahkan ayahku di penjara. Sekarang mengadakan pernikahan kecil. Aku masih merasa jijik dengan peti mati. Lupakan saja. Aku tidak akan menikah. Chu Xin, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama. Jadi maksudmu, kau benar-benar harus menikahinya hari ini? Ya, satu-satunya orang yang kusukai sekarang adalah Chu Xin. Aku tidak peduli berapa banyak rumor yang kamu sebarkan di luar untuk memfitnahnya. Aku hanya percaya pada mataku sendiri dan percaya pada kepolosannya. Feng Shenjun, awalnya aku tidak ingin berurusan denganmu. Tapi karena kau bersikeras melindungi keluarga Chu hari ini dan mengawal mereka, baiklah tidak perlu bicara lagi. Aku datang hari ini untuk mengambil nyawa Fang Su dan Chu Musin. Karena kau bersikeras menghalangiku, maka aku akan mulai denganmu. Kamu ingin membunuhku. kenapa kalian semua hanya berdiri saja? Cepat lindungi tuan muda ketiga. Singkirkan wanita gila ini. Dari sini, dari sini. Chu Xin, Xiaomian, apakah kamu benar-benar begitu tidak berperasaan terhadap kami? Kamu masih memanggilku mama kan? Ibu. Apa ibu? Baik. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati dengan mengerti alasannya. Sejak lahir, nasib Chu Xin penuh dengan kemalangan. Didera penyakit, rentan terhadap kemalangan asmara. Dan kemudian ditakdirkan untuk mati di negeri asing. Dia tidak akan hidup lebih dari 25 tahun paling lama. Untuk mengubah nasibnya, mereka harus menemukan seorang gadis yang karakter kelahirannya persis sama dengannya untuk mengambil alih malapetakannya. Baru setelah itu, dia bisa bertahan hidup. Gadis itu adalah aku. 3 tahun lalu, keluarga Chu mengirimku ke ranjang seorang pria. Aku mati-matian melarikan diri dan datang mencarimu. Kau berulang kali memberitahuku bahwa kau akan melindungiku. Tapi apa hasilnya? Dalam sekejap mata kau memberikan informasiku kepada Chu Musin. Apa? Aku tak pergi tanpa sebab selama 3 tahun ini. Aku berada di penjara Fengdao selama 3 tahun penuh. Feng Shenjun, jika aku menusukmu sekarang, kau tidak akan merasa dirugikan bukan? Penjara? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bibisu Chu Xin, apakah yang dikatakan Chu Mian benar? Tentu saja itu bohong. Keluarga Chu kami dengan baik hati menerimanya. Dia hanya berkhayal, terlalu banyak berpikir, selalu merasa kami menyakitinya. Lalu mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kamu dan Chu Mian adalah saudara. Aku, Shinjun. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Sekarang Chu Mian ingin membunuhku. Kamu tidak melindungiku dan Chu Xin. Kamu melindungi nenekmu. Sekaranglah saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. 3 tahun lalu setelah kita selesai menelepon, Chu Mian menghilang. Kamu menyakitinya, bukankah begitu? Tidak, itu tidak benar. Tidak, itu bukan aku. Dia berbohong. Dia menipumu. Kau benar-benar mempercayainya dan bukan aku. Aku mengerti. Shinjun, selama ini, kau sama sekali tidak mempercayaiku tanpa syarat. Melainkan kau tidak peduli apa yang terjadi padaku. Sekarang kau berpikir Chu Mian tidak meninggalkanmu dengan sengaja. Jadi kau cemas. Selama 3 tahun terakhir, kau tidak pernah benar-benar melepaskannya di hatimu. Aku hanya ingin bertanya padamu. Mengapa selama 3 tahun ini, kamu tidak pernah menjelaskan apapun padaku? Sudah cukup bicaranya. Apakah kau akan terus melindungi mereka? Atau hanya berdiam diri? Kemana kamu ingin membawa mereka? Wanita ini membunuh Bibi Feng, maka dia harus membayar dengan nyawanya. Jadi, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Xiaomian, kali ini ibu melakukan kesalahan. Maukah kamu memaafkan ibu kali ini saja? Kali ini saja aku tidak akan berani lagi. Hanya kali ini saja. Seseorang sudah meninggal. Apalagi yang perlu dibicarakan tentang lain kali.
Aku akan mengganti rugi keluarga mereka. Aku akan memberikan semua aset keluarga Chu sebagai kompensasi kepada mereka. Baiklah, kompensasi tidak bisa dibayar dengan uang. Hanya bisa dibayar dengan nyawa. Ibu? Xiaomin, aku ibumu. Dulu waktu kecil kamu selalu ingin aku menggendongmu. Apa kamu lupa kamu menciumku? Sangat menyayangi ibu dan sangat mencintaiku. Bagaimana kamu bisa tega menyakitiku? Mama, aku tidak pernah merasa dua kata ini begitu menjijikkan sebelumnya. Bibi Fang juga bermarga Fang. Aku tidak pernah sekalipun memanggilnya Mama, tapi Bibi Fang melindungiku dengan nyawanya. Dan kau Fang Sul, aku memanggilmu Mama. Tapi apa hasilnya? Tidak. Xiaomian, tenanglah sedikit. Aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Kumohon demi hubungan kita di masa lalu. Selamatkan nyawa ibu. Ya. Jangan khawatir. Demi hubungan kita di masa lalu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Saat kau tiada, aku akan mengirim Chu Xin menyusulmu segera setelah itu. Bagaimana? Tidak. Xiaomian, aku melakukan semua ini sendirian. Ini tidak ada hubungannya dengan Chu Xin. Dan semua ini tidak ada hubungannya dengan Bibi Fang. Aku akan menyerahkan diri. Kamu tidak bisa menyakiti dirimu sendiri juga. Aku akan menyerahkan diri. Xiaomian, di depan mata semua orang. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa melarikan diri kan? Mengapa menyakiti dirimu sendiri? Aku akan menyerahkan diri. Aku akan masuk penjara. Kamu hanya perlu melepaskan Chu Xin. Baiklah. Tapi aku ingin kau tampil buruk di pengadilan. Penuh kebohongan. Tidak menyesal. Kamu ingin aku dihukum mati. Nyawa dibayar nyawa. Itu sudah sepantasnya. Setelah putusan dijatuhkan, tidak ada banding yang diizinkan. Xiaomian, apakah kamu benar-benar sekejam itu pada ibumu? Kau bisa menanyakan itu saat kau di alam baka. Tanyakan pada Bibi Fang bagaimana kabarnya. Jika kau bisa melakukan itu, aku akan membiarkan Chu Xin hidup. Jika tidak bisa, aku akan berurusan dengan kalian berdua hari ini. Baiklah. Aku akan menyerahkan diri, aku tidak akan mengajukan banding. Aku akan mematuhi putusan pengadilan. Tapi, bagaimana kamu bisa menjamin keselamatan Chu Xin? Apakah kau punya hak untuk menawar denganku? Aku bilang aku akan mengampuni nyawanya. Dan aku akan melakukannya. Kirim dia untuk menyerahkan diri. Kirim dia bersama dengan jenazah Bibi Fang. Chu Xin, kamu harus hidup dengan baik. Jangan menentang Chu Min, mengerti? Hiduplah dengan baik. Chu Min, keluarga Chu membesarkanmu bagaimanapun juga. Tidakkah kau takut disambar petir karena melakukan ini? Bawa dia pergi. Ibu, apa yang kau lakukan? Xinjun, Xinjun, selamatkan aku. Apa kau benar-benar akan hanya menonton? Kesepakatannya denganku, dia benar-benar akan membunuhku. Cumian kamu. Coba halangi aku lagi. Aku tidak mencoba menghentikanmu. Aku hanya ingin bertanya kemana kamu membawa Chu Xin? Bukankah kamu berjanji akan mengampuni nyawanya? Merasa kasihan padanya. Kalau begitu hentikan aku. Aku tidak mencoba menghentikanmu. Aku hanya ingin tahu kemana kamu membawanya. Baik. Apa yang kau lakukan? Kau tidak akan berani. Chu Xin, aku berjanji akan mengampuni nyawamu. Tapi aku tidak mengatakan bagaimana nyawa itu akan diampuni. Hidup dengan baik adalah mengampuni nyawa. Setengah mati juga mengampuni nyawa. Kemana aku pergi waktu itu? Chu Xin juga akan pergi ke sana. Penjara Fengdo adalah tujuan akhirnya. Kau, wanita jahat. Cumian, jangan pergi dulu. Aku masih ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Sebaiknya kau usir Chu Xin untukku. Jika kau berani menerimanya, kamu akan jadi yang berikutnya yang kurus. Cumian. Aku dengar kau sudah keluar selama 3 jam. Kau tidak berencana hanya menggunakan kedua kakimu ini untuk terus melarikan diri kan?
Masalah sudah beres. Aku hanya ingin keluar jalan-jalan. Mengsu memberitahuku bahwa departemen terkait sudah pergi menyelidiki keluarga Chu. Orang bermarga Chu itu akan segera dikirim ke penjara Fengdao. Baik. Terima kasih Tuan Li. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Aku secara terang-terangan melumpuhkan kaki Chu Buxin. Aku sudah siap menanggung akibatnya. Tapi sampai hari ini, tidak ada yang datang menggangguku. Jadi tentu saja aku harus berterima kasih kepada Tuan Li. Betapa cerdiknya. Kenapa kamu kembali sepagi ini, hari ini? Kembali. Selain mendiang kakakku, aku akhirnya punya satu lagi. Orang yang menungguku kembali. Rasanya cukup menyenangkan. Ayo pergi. Pulang. Ya,